Immanuel, Tuhan beserta kita. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lugulalang, pada hari Minggu tanggal 17 Juli tahun 2020. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia dan keterampilan dan pengetahuan yang Tuhan berikan pada kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan pada waktu hamba menyampaikan firman-Mu. Urapi juga para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Allah ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 yang mengatakan begini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah hindarilah 10 dosa maut yang membuat kita lemah dan putus asa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, George Bernard, seorang ahli sejarah dunia, mengatakan kebejatan moral bergandengan dengan kejatuhan keluarga, kejatuhan masyarakat, kejatuhan gereja, bahkan kejatuhan negara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya supaya kita menjadi kuat dan tidak putus asa, kita harus menghindari 10 dosa maut ini. Yang pertama, yaitu dosa keserakahan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, keserakahan ini membuat manusia tidak pernah merasa puas dan cukup. Nah, kalau orang serakah maka dia tidak akan pernah rasa puas dan cukup. Lama-lama imannya lemah, lalu dia putus asa. Hindarilah dosa keserakahan. Yang kedua, kemunafikan. Nah, kemunafikan membuat manusia hidup dalam kepalsuan dan ketidaktulusan, sehingga memakai agama hanya sebagai topeng. Jadi ini yang membuat iman kita lemah, bahkan kita menjadi putus asa karena kemunafikan. Kita tidak boleh menjadi orang yang munafik, baik munafik terhadap Tuhan maupun munafik terhadap sesama kita manusia. Yang ketiga yaitu egoisme. Egoisme adalah membuat manusia hidup dalam ketidakpedulian terhadap orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita supaya kita peduli satu sama yang lain. Nah, kalau kita tidak peduli orang lain, maka orang tidak peduli kita, lama-lama kita lemah dan akhirnya kita bisa putus asa. Kita harus hindari dosa egoisme ini. Itu pun sudah dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2c. Yang keempat yaitu mata duitan. Mata duitan membuat manusia mengukur segala hal dalam kehidupan dengan uang. Jadi uang itu yang sering kali pikirkan manusia. Bukan berarti manusia tidak butuh uang. Tapi kalau manusia lebih mencintai uang, maka hidupnya tidak akan diberkati Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi lemah, lalu lama-lama dia putus asa. Itu dijelaskan 2 Timotius pasal 3 ayat 2c. Yang kelima, yaitu persinahan. Persinahan membuat manusia tidak lagi komitmen kesucian, baik dalam kehidupan maupun dalam pernikahannya. Tidak sedikit orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, lalu dia bersinah. Dan akhirnya dia menjadi lemah imannya,
bahkan dia putus asa, bahkan ada yang mau sampai bunuh diri. Nah, itulah sebabnya malah kita menghindari akan perzinahan itu. Itu dijelaskan 2 Timotius pasal 3 ayat 6. Yang keenam, yaitu kekerasan. Kekerasan membuat manusia tidak pernah mau peduli dengan perasaan orang lain, sehingga memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak patut demi mencapai keinginannya. Ini pun kalau kita terus-menerus melakukannya, maka kita akan jadi lemah imannya. Lama-lama kita putus asa dan akhirnya kita tidak diberkati Tuhan. Itu pun dijelaskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 4. Yang ketujuh, tawar hati. Tawar hati membuat manusia mudah sekali kecewa, mudah sekali tawar hati, baik terhadap lingkungan, keluarga maupun terhadap gereja dan pelayanannya. Lama-lama dia lemah juga, akhirnya dia putus asa. Lalu yang kedelapan, yaitu iri hati dan kesombongan. Iri hati dan kesombongan membuat manusia mudah bersaing dan menjelekkan serta menjatuhkan orang lain yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan dirinya. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan dirinya. Lama-lama kalau kita terus membanding-bandingkan dirinya, akhirnya kita menjadi lemah. Iman kita lemah dan akhirnya kita putus asa. Yang kesembilan, yaitu pengkhianatan. Pengkhianatan membuat manusia tidak setia, yang kemudian menghalalkan segala cara demi mencapai kepentingannya sendiri. Ini pun harus dihindari. Karena kalau kita melakukan ini, lama-lama kita jadi lemah, tidak ada orang bergaul dengan kita, akhirnya kita putus asa. Lalu kita tidak bisa bertumbuh iman kita. Yang ke-10, yaitu kebohongan, hoax. Nah, kebohongan ini harus dihindari, karena ini bisa menyesatkan banyak orang. Itu juga dijelaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Dari kita harus menghindari 10 dosa maut yang membuat kita lemah iman kita, bahkan kita putus asa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bagi setiap orang yang sudah menjadi percaya pada Kristus, pengikut Kristus, yang ingin supaya hidupnya menjadi kuat dan tidak mudah putus asa, marilah kita senantiasa meminta pertolongan Roh Kudus, meminta pertolongan Tuhan Yesus, supaya kita diberkati Tuhan yang menjadi kuat dan tidak mudah putus asa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menghindari 10 dosa maut yang membuat iman kami lemah, bahkan membuat kami putus asa. Kasihanilah kami Tuhan dan tolonglah kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.